Berapa jalan berlubang lu nggak hitung? Oh banyak mas. Banyak bang. Ada 1000. Ada lebih. 1000, ada 1000. Dia harus update terus. Dia Iya. emang sekarang harus pejabat tuh harus Gen Z banget kan. Iya, di Instagramnya. harus melek medsos. Di Instagram mereka berdua tuh lah. update. Kalau ada insiden kayak gitu bang, ya harusnya tidak dilakukan tindakan kekerasan gitu bang. Karena ini kan kita juga negara demokrasi gitu. Jadi harusnya setiap masukan, kritikan itu harus diterima dengan baik gitu oleh pemimpin daerah gitu. Padahal kan nih, maaf kate ya. Kalau main drum itu sekarang udah 2026. Tahun sekarang Sekarang 2026. Oke. Teknologi udah maju. Oke. Nah, kalau nggak bisa beli peredam, harusnya peredam juga nggak terlalu mahal ya. Kalaupun nggak mau beli peredam, nggak mau dindingnya dikotorin, bisa beli drum tuh, drum elektrik tuh. Gerimis aja di kantor sini. Jangan menangis aja. Yang pergi jangan dipikirin. Gila suara gue. Udah mulai belum? Gimana tukang ngeker? Siap. Terima kasih sahabat Viva Jakarta. Selamat berjumpa bersama kami duo bapak-bapak VJ ini. Tadi nggak tahu kalau sudah mulai. Viva Jakarta atau VJ ini kami buat, ini konten perdana kami bahwa kami ingin mengangkat berbagai isu walaupun kami sebenarnya bukan pakar ekonomi pejabat kan, ya, bukan pejabat ekonomi gitu. Iya, bukan pejabat ekonomi. Tapi lu wartawan ya? Iya, wartawan ekonomi. Wartawan ekonomi. Gue juga wartawan gitu. Iya. Wartawan Jadi apa? kita sama-sama wartawan. Wartawan apa nih? Banyak di metro, politik, hukum. Kita terakhir di istana ya. Terakhir di istana. Raja terakhirnya ya, udah sampai ya. udah final nih berarti. Udah kelar raja terakhirnya ya. Udah purna, iya. Ada beberapa pembahasan yang ingin duo bapak-bapak ini, duo VJ ini bahas di Viva Jakarta atau di VJ ini. Apa ya bang? Yang isu-isu sekarang kan banyak soal banjir Jakarta ya, hujan. Cuaca kan akhir Januari kemarin kita lihat nih. Tidak menentu, bahkan ada beberapa badai banjir hampir tiap hari. Kemudian imbas banjir tuh jalan berlubang nih. Lu kan kesini naik motor ya? Oh jangan dibuka lah. Oh naik mobil. Ada jeep. Oh naik mobil. Tadi bawa yang lucu-lucu katanya. Bawa yang lucu-lucu tadi katanya. Tapi bawa tadi. Jokes gitu. Bawa jokes. Jokes motor. Jokes motor ya, jokes motor. Gimana, masih banyak jalan berlubang nggak? Aduh, banyak banget. Saya kan dari arah selatan, dari Ciledug. Jalan Ciledug yang macet tuh. Itu kita sambil macet tuh sambil naik turun gunung tuh. Gini jedak jeduk gitu kan. Kayak dangdutan aja jedak jeduk gitu. Terus belum banjir kan, kalau hujan deras tuh pasti itu di Cipulir tuh tahu sendiri, TC Cipulir tuh pasti banjir. Ya itu sih keluh kesah kita sebagai warga Jakarta, jalan Jakarta lah ya. Berapa jalan berlubang lu nggak hitung? Oh banyak mas. Banyak bang. Ada 1000. Ada 1000. Kalau kemarin kan dari Pemkot Jakarta Selatan bilang udah 1000-an yang sudah ditutupin, walaupun ada ratusan yang masih ditandain, artinya masih dikerjain gitu. Tadi berarti belum ditandain dong ya? Mungkin bisa jadi. Tapi katanya itu bisa jadi lubang-lubang baru. Karena kan tiap hari masih hujan, tiap hari masih banjir. Nah, cuman ini pengalaman gue juga gitu kan. Bawa motor roda 2 terutama. Sorry, tadi Pramono ngeklaim saya baca ada 6.000 lubang yang udah ditambal sama dia. Berarti masih banyak dong ya? Itu Pak Gubernur kan bilangnya seluruh Jakarta. Iya. Kalau tadi aneh bilang Jakarta Selatan nih, aneh ente gitu kan. Itu Jakarta Selatan. Bisa jadi udah 6.000-an memang bisa Jakarta jadi. Jakarta kan luas banget ya? Iya, sangat luas lah. Nah, cuman pengalaman gue kemarin, misalnya bawa motor nih, udah bawa motor ngebut-ngebut, terus tiba-tiba ada lubang. Bahaya itu. Kalau kita mau geser ke kiri kan takut ada yang dari kiri, geser kanan takut ada yang dari kanan. Nah akhirnya kadang lubang pun dihajar.
Nah, itu kan berbahaya velg juga. hancur kan. Wah, hancur iya, belum bannya lagi Iya. gimana. Dan parah lagi kalau bisa kecelakaan, Nah, itu. sakit kan, biaya berobat mahal. Heeh. Kemarin juga tuh Ada yang ada meninggal. isu bukan yang pakai BPJS berobat susah sekarang Bang. Gimana? Kemarin kan ada yang beberapa waktu sempat ada nonaktif. Ya. Akhirnya yang berobat nggak bisa pakai fasilitas BPJS, akhirnya harus bayar mandiri. Itu sih kita sayangkan aja. Bagi sahabat VJ, tadi yang kita obrolin, kalau lu pada pengen baca lebih lengkapnya bisa buka di jakarta.fifa.co.id. Itu portalnya. Iya. Nah, ini yang kita bahas secara umumnya ya. Umumnya secara aja ya. Beberapa yang kita bahas. Nah, soal jalan-jalan berlubang nih Bang. Ini juga ternyata menjadi konsen daripada Pak Gubernur, Pak Pramono Anung dan Wakil Gubernur Bang Rano gitu. Iya. Kemarin udah dirapatin kalau nggak salah bahwa ini harus penanganannya cepat. Iya. Apalagi kemarin ada korban tuh yang meninggal, anak pelajar yang di Matraman itu. Dia kecelakaan tunggal tuh. Nah, ini kan Gara-gara berlubang. gara-gara lubang. Harusnya kalau lubang tergali harusnya ditutup lagi gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, biar cepat. Nah, ini kemarin Jangan juga sampai dibahas. makan korban lagi gitu ya. Iya, jangan sampai korban-korban berikutnya gitu. Jadi kita tidak inginkan ada korban hanya karena penanganan yang mungkin agak lambat gitu. Makanya kita dorong nih untuk dipercepat gitu. Dan sahabat VJ juga bisa untuk melaporkan di mana saja lubang-lubang jalan ya Bang, lubang-lubang jalan. Nanti tulis di kolom komentar atau mungkin di medsos kita ada. Medsos kita juga udah. Aman medsos. Aman ya. Serius Follow ya? aja ya. Ada FIFA Jakarta ya. Meskipun followernya masih inilah ya. Followernya aman, Masih ngitung. Masih ngitung ya. Sambilan Bang, kopi Bang. Apa? Iya, Silakan kopi. Ini kopi enak, kopi Bersulang persembahan. dulu. Iya. Ini kopi persembahan dari kopi. Belum ada yang masuk ini. Ayo iklan. Ayo masuk. Kena nggak? Oh, bukan. Coba kita seruput ya. Ini bukan yang kopi perahu api itu. Oh, perahu api. Belum masuk dia. Ya kalau boleh masuk ya silakan. Iya gitu, serius. Sama terbuka banget ya. Terbuka, iya. Silakan lah untuk mewarnai ini masih kosong di belakang, samping kiri kanan masih kosong gitu. Jadi Bang, nanya Bang, tukang keker boleh Bang? Iya, siap. Tadi kan kirim komen Bang, kira-kira nyampe nggak tuh ke Bang Karno sama Bang Pramono tuh yang seorang apa namanya jalan lubang-lubang gitu Bang. Ini kalau sampai jatuh Bang, bisa jadi bakpao Bang. Bang. Gue sih yakin nyampe lah. Iya. Nyampe. Kan update terus tuh Bang iya. Pram, Pak Pram sama Bang Rano. Bang Rano, tuh. iya. Dia harus update terus. Dia Iya. emang sekarang harus pejabat tuh harus Gen Z banget kan. Iya, di Instagramnya. harus melek medsos. Di Instagram mereka berdua mungkin tuh lah. update pasti. Kita sih yakin dia update. Dan kayaknya lu punya pengalaman sama Pak Pramono ya. Apa Waktu lu kan pernah di sana juga ya. pernah. Ya, junior NT lah. Junior NT lah Bang. Iya. Jadi kalau ngelihat sih ya, ngelihat Pak Gubernur sekarang cukup update lah untuk medsos. Jadi kalau kemudian Sobat VJ pengen melaporkan sesuatu, rasanya bisa juga ke sini gitu. Nanti bisa banget. kita sampaikan juga. Kita juga pasti juga Pak Pram sama Bang Rano pasti juga nonton ini gitu Bang. Iya. Jadi Welcome lah ya. ada masalah-masalah lubang jalan rusak, lebih apa orang bilang no justice no viral no justice gitu ya. Iya. Bahasa sononya, bahasa luar negerinya begitu. Tapi Bang, itu kan kemarin kan ada encang saya tuh. Ya. Laporin ke Bang Pramono langsung tuh, ke abang kita soal ini rorotan bawa sampai. Itu diusir sama Satpol PP Bang, waktu mau nanya itu gimana ceritanya tuh Bang? Waduh, nah gimana itu Bang? Gimana itu? Dia ngelapor. Iya, ngelaporin Bang, nemuin Pak Pramono, Bang Pramono. Langsung ke balai kota. Kagak Bang, lagi acara Bang Pramono disamperin curhat soal sampah, didorong-dorong Bang, itu gimana Bang? Wah, harusnya sih setiap aduan warga harus diterima ya, Ya, karena harusnya sih begitu. Iya, Saya nggak kurang tahu juga itu. karena kalau soal bau-bau itu Bang, kalau yang soal kemarin, bau-bau itu rorotan memang ya. iya, gue juga kan kadang lewat nih di TPU, tempat pembuangan air, TPA ya, tempat pembuangan air sampah. Akhir ya. Itu kalau udah baunya, waduh, masya Allah, itu nggak enak banget, apalagi mereka yang di rorotan itu tiap hari kan di situ, tiap saat tinggal di situ. Jadi kalau sudah bau begitu, wah nggak enak asli. Selain merusak pernapasan ya,
tentu kenyamanan warga juga harus diperhatikan. Nah, kalau ada insiden kayak gitu, Bang, ya harusnya tidak dilakukan tindakan kekerasan gitu, Bang. Karena ini kan kita juga negara demokrasi gitu. Jadi harusnya setiap masukan, kritikan itu harus diterima dengan baik gitu oleh pemimpin daerah gitu. Ya, sama-sama juga pengusaha kan harusnya misalnya bangun rumah nih. Kayak kemarin tuh ada yang viral juga kan perumahan di ini udah sampai demo gara-gara bau sampah. Sampah ya. Itu harusnya ada kajiannya juga kan. Terus ada harusnya dari dinasnya juga kasih masukan kali ya. Iya, Atau ada penanganan khusus tuh supaya tidak mengganggu warga. Karena sampah ini kan tiap hari kita lihat kan nambah terus kan. nambah betul, nambah. Sementara tempatnya semakin terbatas. Iya. Ini juga sih PR dari abang-abang kita itu, Bang Pram, Bang Rano. Soalnya penanganan sampah kan jadi masalah nasional juga. Iya, benar-benar. Presiden Nggak juga satu sampai tempat nyinggung doang, tuh. ya. Presiden sampai nyinggung tuh soal sampah tuh. Iya. Tapi walaupun yang disinggung tuh khusus di provinsi lain gitu, Iya, bukan iya, di Jakarta. Cuman ya tetap itu menjadi persoalan kan soal sampah seperti ini. Bukan soal sampahnya aja, wujudnya aja, tapi juga soal baunya itu. Iya. Dulu kalau nggak salah ada yang sempat protes juga tuh. Pengangkut sampah tapi meneteskan cairan-cairan yang itu bau gitu. Banyak yang protes. Artinya bau aja udah diprotes apalagi sampahnya gitu. Itu yang harus diperhatikan juga sama pemerintah gitu, Bang. Tapi saya lihat gue lihat juga pemerintah tuh banyak yang kewalahan ya, Bang ya. Kayak di kemarin Tangsel tuh. Bukti sampai berapa lama tuh sampai kagak diangkut-angkut. Taruh di pinggir jalan Taruh itu. pinggir jalan tuh ditutupin terpal gitu. Baunya tetep kemana-mana kan, kasihan banget tuh. Nggak enak banget dilihat. Duduk ya, Bang. Kamu kayak di Ciledug itu banyak sampah di trotoar jalan, Pak tuh. Ah iya itu juga tuh. Di Gimana, Bang? Ciputat itu yang banyak. Yang banyak tuh di Ciputat. Kalau di Ciledug masih masih terkendali lah. Di Tukang Ciputat. sampahnya masih ngangkut kemarin. Kalau kemarin kan yang di Tangsel tuh masalahnya di TPA-nya itu udah penuh banget. Dan di situ udah diprotes warga juga kan. Iya, iya. Bener-bener masalah sampah nih, parah banget nih. Itu dia. Sampai wali kota juga bingung kali ya. Udah Mau diapain ini? Udah kehabisan akal ya. Mau dioper ke Kabupaten Tangerang tuh. Nggak nerima. Nggak nerima. Iya. Ditolak. Mau dikemanain sampahnya itu? Karena kan butuh tempat juga. Butuh tempat Tapi juga. sebenarnya yang di Jakarta ini juga bagus nih katanya. Yang di Rorotan tuh mau diolah kan, cuman tempatnya aja. Mungkin penanganannya mungkin harus lebih rapi lagi ya. Karena mau diolah kan sampahnya jadi energi apa gitu, pembangkit atau apa gitu kalau nggak salah. Itu kan udah lama ya di situ Iya, ya. Posisinya di situ ya. Cuman baru bau sekarang mungkin ya. Iya, Apa baru gimana? sekarang mulai diaktifin lagi kali ya, yang di Rorotan itu. Ya tetap harus diperhatikan walaupun Iya. itu kita butuh Kenyamanan untuk warga itu. kenyamanan tetap harus nomor satu lah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi membuat warga tidak nyaman gitu sebenarnya, Bang. Itu. Katanya buat jadi bahan bakar apa nih, buat industri semen kan, gitu kan. Iya. Begitulah masalah sampah, yang hampir tidak pernah. Sampah yang tidak pernah terselesaikan ya. Itu kan ada lagi ini viral tuh, Bang, ada sampah juga, Bang, tanda kutip. Itu, Bang, gebukin orang lagi main. Aduh, bukan saya ngomong ya, Bang. Itu Bang, kita ngomong tukang geker. Tukang geker ya. iya, itu lucu. Lucu kok lucu sih digebukin orang protes. Tapi kemudian dia yang dianiaya. Iya. Nah, udah lapor Polda sih katanya sih nggak mau ini ya, nggak mau berdamai, artinya proses hukum. Iya. Nah, lo punya solusi nggak buat terduga tersebut gimana? Saya Menarik lumayan ngikutin nih, Bang, yang soal pemukulan itu. Dia kan awalnya main drum sampai malam-malam kan dilaporin ke RT. pengurus RT kan. Akhirnya ya udah saya bilangin. Dan sampai sekarang kagak udah dibilangin. Besoknya main lagi. Ya. Besoknya lagi main lagi. Bandel Padahal lah. kan nih, mau kate ya. Kalau main drum itu sekarang udah 2026. Tahun sekarang 2026. Oke. Teknologi udah maju. Oke. Nah, kalau nggak bisa beli peredam, harusnya peredam juga nggak terlalu mahal ya. Kalaupun nggak mau beli peredam, nggak mau dindingnya dikotorin, bisa beli drum elektrik tuh. Nah, itu ada yang harganya paling murah, ada nih 2 juta sampai 3 juta tuh udah dapet. Murah banget itu, Bang, Iya, bagi dia iya. murah. Punya mobil kan? Punya mobil lah murah. Berarti itu drum nggak mengganggu tetangga?
drum yang Iya, tadi itu? enggak, itu kita pakai headset kedengeran di kita aja. Oh. Kalau mau konten-konten di IG, TikTok itu kita bisa. Kan ada tuh yang hitam-hitam tuh yang bulat-bulat iya, kayak iya, itu. iya. Nah, itu solusi saya itu aja. Ngapain masih pakai drum yang jadul yang ganggu tetangga itu? Oh, berarti yang drum yang lu bilang baru itu nggak akan mengganggu tetangga, nggak perlu pasang enggak. apa peredam-peredam gitu? Nggak usah, ngapain. Justru kalau mungkin drum yang punya dia sekarang ini mungkin lebih mahal nih. Itu kata saya mah jual aja. Beli yang Jual itu beli yang elektrik itu bisa beli dapat berapa itu? Oh, fix-nya. oh ini. Dia musisi, Bang, dia musisi. Buat apa ya? Toko-toko apa? Brand-brand dari musik. Kau mau masuk boleh. Ini Masuk gitar masuk, satu masuk. nih. Oh, iya, Drum, ini. siap drum. Ini mereknya apa nih? Boleh. Atau Yang mau masuk boleh. Atau jangan-jangan memang dia main drum biar semua orang tahu dia pinter, Bang. Gitu kali ya? Sombong banget itu. Tapi memang kalau ada itu ya saran-saran dari lu ya, iya, yang drumnya yang katanya mahal itu dijual aja. Ngapain ya sampai mukulin Beli yang orang. mahal. Iya. Berkasus lagi kan, Iya. ribet ngerepot-repotin diri doang ya kan. Iya, sampai viral dihujat se-Indonesia. Iya, Waduh, gimana itu ceritanya? Kasian, Bang? udah kasihan tetangga, ya mikir aja ya. Iya. Mikir gitu ya kata calon Tom ya. Kayak begini ya. Mikir. Iya. Bang, tukang hacker nimbrung lagi nih kan. Iya. Soal nyolek Bang Agus soal mobil. Ngomong mobil parkir sembarangan depan rumah gimana? Ini abang Nah, depan. kita aja parkir sembarangan. Iya, oke. Banyak yang parkir sembarangan kayaknya dari dulu itu. Dulu kan apalagi di Jakarta ya, di Jakarta itu misalnya di pemukiman padat penduduk itu kayaknya tempat parkir itu jadi barang mahal itu. Hampir nggak ada yang mau nyiapin tempat parkir. Sampai di rumahnya pun nggak ada tempat parkir, tapi Malah punya parkir di mobil. tetangga ya. Kejadian kemarin, Bang. Kejadian kemarin di Jakarta Utara. Itu ada kebakaran di sono. Utare. Utara. Iya, Mama. Tahu kan? Utara. Di Jakarta Utara. Nah, pemadam ini lewatin kompleks. Di situ parkir berjejer tuh mobil-mobil. Jadinya mobil pemadam ini nggak bisa lewat. Ya, kan merugikan orang lain Tabrak gitu. aja tuh ya. Tabrak aja tuh. Jangan Bang, Ngeselin ya. kasihan, Bang. Iya, kasihan mobil pemadamnya. Jangan. Ya, kalau nggak kasihan mulut apa tabrak aja udah. Itu nggak enaknya. Ada juga sampai antar tetangga berantem gara-gara itu. Jadi ya harusnya sih memang jangan parkir di pinggir jalan ya, apalagi itu kan jalan yang dilalui tiap tiap orang. Kecuali mungkin jalan buntu, Bang. Jadi nggak ada yang melalui situ, mentok di situ ya mungkin bisa lah. Ya kalau mau beli mobil pastiin parkirannya ada dulu ya. Kalaupun nggak ada di depan rumah kan ada banyak parkir sewa tuh. Masa sih? Kan ada parkir sewa di misalnya taruhlah satu tempat. Rumahnya kan parkirannya kecil. Ada yang nyewain yang orang-orang yang dulu pribumi nyediain tempat lain parkir itu bayar per bulan berapa gitu. Oh, ada kayak gitu. Ada. Jadi nggak usah ngerepotin tetangga kan. Ya bisa jadi. Ya meskipun jalan dikit ya nggak apa-apa. Bisa jadi Daripada karena ya kan. Bisa jadi karena ini, Bang. Gajinya UMR. Iya. Jangan maksain lah kalau kata kita mah Bang ya. Iya, kan Jangan maksain lah. punya mobil kan gengsi, tapi kadang penghasilan juga masih iya. di bawah gitu. Apalagi Jadinya- UMR naik dikit doang. Iya, UMR. Maaf. Kemarin kayaknya belum disepakati. Kayaknya kemarin belum diterima tuh sama buruh kan ya. Apa itu? UMR Jakarta ya. Iya. Berapa kemarin? Aduh sedih kita. Iya. Emang rendah ya UMR Jakarta ya? Kalau UMR sih sebenarnya ya kalau ngikutin kebutuhan hidup layak kan katanya harus memang lebih tinggi ya. Harusnya sekarang ini lebih kurang lah. Maksudnya buat tapi kan kalau pengusaha berdalihnya UMR itu untuk fresh graduate. Yes. Kalau untuk yang udah berpengalaman tuh harus pakai struktur dan skala upah. Oh, oke. Susu apa kepanjang itu? Struktur Berarti upah harus dan di skala atas upah, UMR berarti ya? harus ngikutin itu kalau perusahaan masih begitu ya. Dan pengawasannya juga mungkin kecil ya. Orang-orang yang kerja sudah sekian tahun, Tahun, ya. bukan puluhan tahun masih
pakai itu UMR. Nah, di situ sih menurut saya yang pola pikir yang harus diubahnya di situ. Harusnya pemerintah nggak usah nekanin lagi UMR, tapi struktur dan skala upahnya ini. Kalau buat ya, UMR ya udah segitu nggak apa-apa. Iya. Sekarang nggak apa-apa, tapi setelahnya itu jenjangnya itu gimana yang diperhatikan itu. Berarti selama ini kayak jenjang-jenjang itu nggak Mungkin ada aturannya ada, cuma belum tegas. belum ada implementasi yang baik gitu di lapangan. Pengusaha masih banyak yang nakal mungkin ya. Itu mungkin karena pengusaha menekan kos ini kan seefisien mungkin kan. Iya. Itu sih yang kita sayangkan aja. Ya, Ya mungkin udah rahasia umum juga sih itu. iya, makanya itu dia. Banyak banget persoalan sebenarnya yang ada di Jakarta aja itu udah banyak banget gitu kan, apalagi di daerah-daerah lain. Jadi kita harap pemimpin baru ini kan Bang Pram dan Bang Rano ini kan bisa lah ya. Bisa yakin. Ya harusnya bisa nekan lah ya. Maksudnya punya maksudnya bisa lah ya. Maksudnya Bisa. Ada yang penting kan ada di mana ada kemauan di situ ada Jalan. itu. Jadi bisa Gitu, sejahtera Bang. lah ya, bisa sejahtera lah ya. Banyak Harusnya sebenarnya. begitu sih Bang. Tapi banyak sebenarnya yang udah dikerjain juga gitu kan. Cuman kalau kita mengandalkan ini dengan pemimpin A bisa nanti begini. Iya. Terlalu cepat kita berharap juga gitu kan. Pasti dia butuh waktu juga. Kayak penanganan banjir kan nggak bisa cuma 1-2 tahun, 1-2 periode. Rasanya harus berkelanjutan gitu. Isu-isu kayak gini, isu banjir tuh harus menjadi isu berkelanjutan yang terus-menerus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Termasuk transportasi tuh. Kayak Transjakarta kan dimulai dari Bang Yos, Dioso. Kemudian dikembangkan era Pak Fujibowo. Harusnya estafet ya, kebijakan tuh estafet ya. Iya, Jangan estafet. malah pemimpin ini begini, ya. pemimpin selanjutnya dirombak lagi Ya, akhirnya jangan sampai selera tujuan yang sebelumnya nggak tercapai, yang Iya. ini juga mulai dari awal lagi gitu. ya, kan. bukan selera pemimpin sebenarnya. Iya, Jadi tapi itu menjadi agenda Harusnya begitu ya, agenda nasionalnya Jakarta. Kayak ini kan cukup bagus nih Pak Gubernur membuka rute Transjakarta. Sebelumnya tuh rute Sawangan Depok sampai Lebak Bulus tuh. Ke rumah ente ya Bang ya? Ya, itu peminatnya banyak banget. Iya, bener sih, Gila, Sawangan itu sih, bener. Sawangan. Itu Bener. sampai di dekat tol itu dibangun khusus haltenya Iya. agar nih orang-orang yang ngantrinya panjang banget, bener-bener berliku-liku, macet. iya, Iya, berliku-liku gitu. Udah kayak apaan gitu. gitu. Tapi peminatnya banyak. Iya. Jadi Karena orang naik mobil pun macet ya. Iya, orang mau beralih transportasi ke situ. Nah, kemarin kan baru dibuka juga tuh yang Cikarang Cawang ya. Cikarang Cawang. Mungkin itu salah satu cara untuk mengurai kemacetan atau membantu pekerja yang berada nih di kota-kota satelit Jakarta agar ketika masuk Jakarta itu bisa lebih aman, murah juga. Cuma 2.000, Bang. Iya. Bayangin kalau Buat parkir doang lah tuh. buat parkir doang mah di Maret-Maret itu udah nggak ini gitu kan. Itu. Jadi cukup harusnya memang berkelanjutan untuk ini gitu, Iya, pembangunannya gitu. Ngomong-ngomong IHSG gimana? Aduh. Pusing saya juga Bang. Itu gimana sih? Kenapa sih orang Itu gara-gara ada itu kan dari lembaga internasional MSCI itu minta ada permintaannya soal apa teknis lah ya, intinya ada hal yang harus dibuka, ada free float apa gitu kan, ada ketentuan yang harus dibuka. Ya kita juga nggak tahu ya ini sampai banyak pejabat yang mundur ya? Mengundurkan diri maksudnya. Terlepas dari belakang itu intinya banyak pejabat yang mengundurkan diri. Ya SG ya di rootnya. ISG ya, di root BI ya, OJK. Saya juga masih misteri itu, saya juga nggak tahu kenapa dia mundur. Apakah ada sesuatu juga kita nggak tahu. Tapi intinya beritanya kan Tapi mundurkan intinya diri. ya, beritanya semoga ada kabar, maksudnya ada pembenahan lah ya. Gitu, Ya mungkin itu dinamika yang terjadi ketika ada persoalan kemarin kan tiba-tiba rupiah sampai berapa nyentuh 17.000 ya? Iya. 17.000. Orang kan kemudian
Parno ya iya, kembali, oh dulunya berapa gitu, Iya, iya, iya. sekarang berapa gitu kan, jadi kaget semua gitu. Iya, ya rupiah segitu. Nah, ada nggak kaitan sama, abang kan dulu udah lama di ekonomi nih, kaitan IHSG sama investor investasi itu di mana sih? Sebenarnya ada ya, gara-gara MSCI itu ngasih teguran kan, akhirnya investor luar negeri tahu MSCI ini ibaratnya gerbang buat Oke. investor tahu Bursa Efek Indonesia Hmm. itu bagus apa enggak buat investasi. Nah gitu mungkin dari luar yang rutin investasi kayak dana pensiun gitu-gitu kan, pasti dia nyari investasi luar negeri juga kan. Pasti dia MSCI itu patokannya. Nah, itu sih yang bikin investasi bisa jadi orang mau invest ke Indonesia jadi enggak gitu. Maksudnya begitu. Iya, Ya. gue kemarin kan Sama bingung imbasnya ke juga. rupiah juga kan. Iya, gue kemarin tuh bingung juga ini apa rupiah sampai 17.000 Iya, hampir iya, 17.000. Ini apa kaitannya sama kita nanti ya? Belum nyambung tuh Iya. gue ke sananya gitu, pemikiran kayak gitu gimana sih? Nyangkut pautinnya ke ekonomi nasional gitu. Nilai tukar, kalau rupiah itu kan nilai tukar kita dengan valuta asing kan, kita kayak misalnya dolar kan bisa patokannya kan. Nah itu ngaruh juga itu. Seperti itu ya, kan investasi dari luar. Kalau semakin banyak devisa kita, ya nilai tukar kita bisa naik juga kan. Naik, oke. Cadangan devisa kita naik, nilai tukar kita juga menguat. Dan juga pekerja kita lebih kompetitif. Kalau nilai tukar melemah kan otomatis yang kita gajinya UMR, kalau didolarin berapa? Iya, makin turun ya. Iya, kasihan kan. Enak yang di luar sono, Kasihan, ya. enak yang di luar sono masuk sini kok Iya, murah-murah gitu. akhirnya orang-orang turis orang-orang luar negeri demen banget jalan-jalan di sini nih. Karena murah itu tadi. Karena murah. Dia buat sehari di sana bisa sebulan di sini. Iya. Harga Kasihan seblak, ya, harga minus ya. seblak $1 gitu, jadinya 10.000 kan. Seperti itu. Ya itu sih, itu PR ini sih, PR pejabat lah ya. Menteri Keuangan, PR Menteri Keuangan. Iya bisa jadi. Dia kan lebih itu. Sekarang kan kondisi global ya, tidak menentu nih. Ancaman perang dunia ketiga. Wih, berat. Ya berat memang, udah kita tuh pusing udah ngurusin global gitu kan. Global yang tidak menentu katanya. Dampak ekonomi juga ke kita. Gimana lu ngebahasnya? Iya, tentu ekonomi. Oh, berat banget ke gua mulu nih ekonomi. Iya, kalau ada misalnya gejolak lah di Timur Tengah, di mana-mana itu pasti dampaknya ke ekonomi pasti ada. Yang tadinya orang mau belanja jadi nggak jadi belanja. Jadinya perputaran ekonomi kita tuh jadi macet kan, macet akhirnya ekonomi nggak bergerak, daya beli nggak bergerak, PHK di mana-mana. Kan PHK tuh orang bekerja per hari, waktu kan, itu waktu kan. Kalau ekonominya nggak bergerak, makin lama juga kan. Iya. Perputarannya akhirnya ya itu PHK di mana-mana. Ya dampaknya juga ke Indonesia belakangan ini juga banyak banget malah PHK kan. Sampai di Jakarta kemarin ada warga yang mencuri ini bang, reflektor yang di Jalan DI Panjaitan itu. Oh iya, parah banget ya. Iya, reflektornya dicuri. ngeri banget. Iya. Bahkan ada tuh di medsos-medsos tuh yang ngambil apa ya? Besi pagar itu. jembatan itu di Cawang apa di mana itu? Iya, ada kayaknya di Jakarta Utara itu apa di Iya, mana iya, itu. iya. Itu kan wah, apa karena Itu, ekonomi juga iya, ya? iya, Ya, benar, selain mungkin karena dia kausalitas juga kayak hukum gitu. sebab akibat kan. Ya. Ketika ekonomi sulit, kriminalitas meningkat. Bisa begitu ya. Saya juga nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi dari Jadi, ininya itu kan masuk berbahaya akal, juga masuk akal. sebenarnya Iya, kan. iya, berbahaya. Kayak misalnya yang ngambil reflektor itu, kemudian besi Iya. jembatan. Kalau dulu kan yang rame itu beritanya ngambil rel kereta tuh, Besi, baut-baut, ya, besi-besinya itu. Besi-bautnya itu kan berbahaya banget buat ini gitu kan. Keselamatan ya. Nah mungkin itu keamanan di daerah-daerah tertentu harus dijaga. Kayaknya sih lurah-lurah, camat-camat harus lebih peka ya terhadap benar. kondisi di Level yang bawah lagi ya, lurah, camat, ya. Kemarin RT RW. Bang Wagub, Bang Rano itu bagus tuh bilangnya bahwa Bang Dul. namanya? Iya, Bang Dul. Anak mah mungkin nggak terlalu kenal Bang Dul ya. Tahunya Bang Rano gitu. Nah, Sebagai baby boomer. enggak, kita mah milenial milenial gitu ya. sebagai orang milenial gitu.
Nah, Bang Rano kemarin tuh bilang Ah. bahwa wilayah itu Iya. harus menjadi garda terdepan. Iya, iya. Jadi jangan sampai ada ego sektoral antara dinas sama wilayah. Iya, iya. Artinya wilayah harus memperhatikan kewilayahannya mereka. Jadi jangan sampai kemudian ada sesuatu yang merugikan, kayak kecelakaan itu kan merugikan iya, iya. tuh. Nah, misalnya kejadian-kejadian kriminalitas kayak gini, Iya, betul. mungkin kelihatan kecil tapi kan ini mengganggu masyarakat yang lain gitu. Nah, mungkin pengawasan seperti itu penting juga. Jadi bagus juga kemarin Bang Rano nyinggung itu, Bang, nyinggung Iya. agar yang Bisa, lain kayaknya sering aware. juga disampaikan Pak Jokowi ya. Apa ini legacy? Legacy bukan? Saya lupa saya. Sebagai wartawan istana nih ikutin Pak Jokowi ya dari 2014. Ya 2015. 2015 ya, 2015. Ya, dulu gue di sana. Karena sering juga saya dengar Bang gitu. Pak Jokowi ngomong ego sektoral, tolong dikesampingkan. Ya, ego sektoral kan menjadi ini, Bang, sebenarnya. Masalah klasik sih Iya. sebenarnya di ini. Kayaknya di organisasi pun pasti ada yang namanya ego-ego sektoral gitu, pasti ada gitu. We walk the talk, apa kata? We walk the talk, not talk the talk. Oke ya. Ya, seperti itulah gitu. Banyak lah hal-hal yang harus kita benahi nih di sini nih. Terutama misalnya Pemprov DKI ini di bawah Pak Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Bang Rano ya harus bekerja lebih ekstra. Pasti mereka juga bekerja lebih ekstra gitu. Apalagi Pak Pram kan udah malang melintang lah di dunia pemerintahan gitu kan. Pasti saya sih yakin gitu. Gue sih yakin. Menurut keyakinan saya nih ya, menurut keyakinan saya akan bekerja dengan maksimal. Tinggal bagaimana kita memberikan kritik, saran, support pun ya tetap harus. Apalagi Bang Pram kan udah lama di istana, kan udah tahu secara makro banget malahan. Iya. Nah, sekarang mikro ini kan tinggal eksekusi aja kan. Iya. Buat dia kan gampang gitu kayaknya. Iya. Harusnya. Iya, banyak sih sebenarnya yang sudah dilakuin Iya, juga iya, gitu betul, kan. betul. Ya kita apresiasi walaupun masih banyak yang kurang, ya tetap kita harus terus mengkritik gitu kan. Dan gue sih yakin beliau-beliau itu sangat memperhatikan kritik-kritik dari warganya. Iya, gitu. pasti, Seperti itu, Bang. Pasti benar-benar. Lo ada pertanyaan nggak ke gue, Bang? Udah ya. Sebagai ini orang istana, wartawan istana, mantan wartawan istana. Gimana Abang melihat karakter kepemimpinan dari seorang Pramono Anung ini? Nah, karakternya sih hampir sama ya kayak cuman Kayak siapa? Itu belum selesai. kayak dulu gitu, Kayak dulu. kayak beliau menjabat. Kan pernah jadi wakil ketua DPR. Iya. Pernah jadi wakil ketua DPR sama media aktif gitu. Iya. Ditanya apa beliau jawab. Ketika menjadi sekretaris kabinet pasti ada hal-hal yang tidak bisa dijawab lebih dulu sebelum kemudian ada eksekusi, karena kan eksekutif harus berhati-hati. Nah sekarang beliau sebagai gubernur sama terhadap pers pun hampir nggak berubah dengan yang dulu begitu. Dan tambah sekarang media sosial kan beliau juga cukup update lah gitu, Bang, cukup update dengan situasi yang ada di Jakarta gitu. Ya, kayaknya sih memperhatikan juga berbagai keluhan gitu. Cuman kan ya tidak bisa simsalabim, ya tetap harus ada prosesnya. Ya, menurut keyakinan saya seperti itu, Bang. Gitu. Yang penting ada kemauan ya. Ya harus ada. Udah dapat amanah kan. Udah dapat amanah. Ya tidak ada lagi kata apa ya. Ya sebagai seorang pemimpin harus siap dicaci maki, bahkan siap dikritik dengan sangat keras ya. Resiko. Gue sih yakin kalau dengan pengalaman Pak Pram ya dia sudah makan asam garam lah untuk hal-hal kayak gitu Bang. Sorry ya, gue bukan buzzer ya. Tapi ini penilaian pribadi aja. Ya. Menurut keyakinan saya. Yang lain silakan menilai. Yang lain silakan. Silakan. Hak masing-masing. Ya. Jadi sahabat VJ boleh berpendapat apapun, boleh menilai apapun terhadap kepemimpinan misalnya di DKI maupun kepemimpinan nasional ya di bawah demokrasi kan, bebas komentar.
Yang penting tidak. Ya di bawah Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran gitu. Ya. Jadi semua bebas bersuara lah. Bebas bersuara. Gue pikir sih begitu gitu. Apalagi Udah. ya sahabat VJ udah cukup lama ya, udah cukup lama. Udah sejam ya? Jadi sahabat VJ silakan untuk memberi masukan ke kami. Iya. Kita nih bahas isu apa aja gitu. Jadi Bebas. sahabat VJ bisa memberi masukan nanti di kolom komentar. Kita bahas isu apa, mendalami isu apa, dan nanti ke depannya kita juga akan mengundang sejumlah narasumber Betul. untuk membahas isu-isu tertentu. Jadi tetap dengarkan cuap-cuap duo VJ ini, Podcast duo VJ ya. bapak-bapak ini. Tetap dengarkan duo bapak-bapak ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih gitu ya. Ya, siap. Kita Siap, pamit. Bang. Pamit kita. Kita Udah- pamit udah ya. beres ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.